Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang ada di gereja maupun kita semua yang mengikuti program Mesbah Doa Pagi. Ya, sukacita Tuhan kiranya senantiasa menaungi kita, melindungi kita, dan memberkati setiap perjalanan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya. Kita akan masuk di dalam Yesaya 54. Ya. Kita akan membaca bagian ini dari ayat 1 sampai 10. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan membuka firman Tuhan ini, Alkitabnya masing-masing, sambil kita bisa menyimak apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya ini, dan kita bisa mengerti dan kita bisa memahami dan juga kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Yesaya 54, perjanjian damai dengan Sion. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu sekalian ayat 2. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menyematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah batu-batu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejahatan. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Maka istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam muka yang beruap, aku telah menyembunyikan wajahku kepada engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusku. Keadaan ini bagiku seperti pada zamanmu, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Ya, bagi kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan, dan berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sungguh luar biasa sekali firman Tuhan yang kita baca di dalam bagian ini. Ya, di ayat 10 dengan jelas dikatakan bahwa kasih setia Tuhan tidak beranjak kepada umat yang dikasihinya. Ya, dalam bagian ini kita melihat bagaimana ada janji keselamatan, pembebasan dan kelepasan yang disampaikan kepada bangsa Israel, yang pada saat itu kita tahu mereka sedang ada di dalam pembuangan. Ya, Tuhan berjanji dan Tuhan akan melepaskan umat ini dari segala keterpurukannya. Ya, kita tahu dan bahwa janji itu bukan janji yang bohong, tetapi janji yang benar-benar Tuhan tepati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mengerti dengan benar bagaimana ya situasi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Kita tahu betapa tidak enaknya dan kita tahu betapa
menderitanya mereka ada di dalam pembuangan. Ya, tapi kita melihat dengan jelas di sini bahwa Tuhan akan melepaskan mereka. Tuhan akan memberikan kelegaan atas mereka. Ya, sebab kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, Tuhan sungguh-sungguh mengasihani bangsa ini. Ya, di ayat 8 dengan jelas bahwa Tuhan berfirman bahwa aku mengasihani engkau. Ya, kita melihat firman Tuhan, penebusmu. Artinya yang menebus bangsa Israel ya Tuhan sendiri. Ya. Dan di ayat 10 dikonfirmasi bahwa bagaimana kasih setia Tuhan tidak beranjak dari setiap umatnya. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini banyak sekali janji Tuhan yang Tuhan akan memberikan kepada bangsa ini. Ya. Janji Tuhan yang sungguh akan Tuhan karuniakan ketika Dia sudah membebaskan bangsa ini. Ya, kita bisa melihat di sini apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini. Ya, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema bagaimana kita menikmati ya janji Tuhan. Nah, kita akan melihat di sini janji Tuhan itu apa aja, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana janji Tuhan kepada kita memberikan kita keselamatan. Ya, sebagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel kan seperti sebuah dosa. Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita lepas daripada dosa-dosa itu. Kita disucikan dan dikuduskan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bagi yang belum percaya, mari buka hatimu dan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Ya, orang yang percaya pasti akan diselamatkan. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus pasti akan menikmati berkat keselamatan itu. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui akan hal ini? Ya, ini jelas adalah firman Tuhan yang kita imani, saudara yang diberkati Tuhan. Berkat keselamatan yang boleh kita terima. Ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, ketika kita sudah menikmati berkat keselamatan itu, maka kita tidak bisa berdiam diri. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah pribadi yang diselamatkan, ya, pribadi yang sungguh-sungguh benar diselamatkan, dan kita membuktikan dengan kita menghasilkan buah-buah yang menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya. Ya, saya yakin dan percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Ya, orang-orang yang sudah dimurnikan dan disucikan Tuhan. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana bahagianya, ya, bagaimana sukacitanya bangsa ini, saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka diangkat dari pembuangan. Betapa bahagianya kita, beribu-ribu berterima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena baik kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita sudah beriman dan Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Betapa luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia akan memberikan kita kelimpahan. Ya, di ayat 2 dan 3 berkata demikian, tapakkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, banyakkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ya, Tuhan akan memberikan kita kelimpahan. Amin. Ya, ketika kita berbicara kelimpahan, saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak identik dengan teologi kemakmuran. Tidak. Ya, ini adalah janji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan akan diberikan kelimpahan. Ya, kelimpahan bukan berarti di sini hanya berbicara tentang materi saja. Tidak, saudara yang diberkati Tuhan. Kelimpahan artinya di sini adalah bagaimana Tuhan akan memberkati setiap usaha kita, apapun yang kita lakukan. Damai dan sukacita itu Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang yang sungguh datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan berjanji akan melimpahi bangsa Israel.
Ya, kemanapun mereka pergi akan diberkati, keturunannya dan bahkan mereka akan menjadi berkat. Mau hidup di dalam Tuhan. Ya, ini janji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Ini ayat yang saya kutip ya Bapak Ibu. Bagaimana setiap apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan akan melimpahi dengan berkat-berkatnya. Ya, makanya ada pujian yang mengatakan sifu-sifu. Ya, ini jelas Bapak Ibu. Bagaimana berkat Tuhan ini mengalir atas setiap umat yang percaya, berkat kelimpahan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang kau kerjakan pada hari ini, apa yang menjadi kerinduanmu, ingatlah akan janji Tuhan ini, bahwa Tuhan akan memberikan kelimpahan atas kita. Ya, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya atas kita. Tuhan akan mengaruniakannya kepada kita. Ya, bahwa kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Ya, kita adalah umat-umat yang menikmati janji Tuhan ini. Kita adalah umat yang sungguh-sungguh mau mengecap kebaikan dan kasih Tuhan. Ya. Itu janji Tuhan yang kedua. Janji Tuhan yang selanjutnya adalah bagaimana Tuhan akan memberikan kita perlindungan. Ya, jelas di ayat 17 saya akan bacakan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, janji damai sejahtera dan perlindungan Tuhan juga nyata atas setiap kita umat yang percaya. Ya, jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika engkau hari-hari ini sedang mungkin merasa takut, sedang merasa cemas, sedang merasa sepertinya sulit sekali berjuang dalam perjalanan hidup ini, ingat saudara yang diberkati Tuhan menyediakan damai sejahtera dan Tuhan menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, orang yang sungguh percaya kepadanya. Ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa Tuhan akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita. Pasti Tuhan akan menjagai kita, Bapak Ibu. Asalkan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya, Tuhan akan melindungi setiap perjalanan langkah hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, Bapak Ibu, pelayanan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ya. Bagaimana kita mempercayai ini, Bapak Ibu? Bagaimana kita membuka hati kita untuk janji Tuhan ini? Itu kembali lagi kepada diri kita, Bapak Ibu. Mari buka hati kita, buka pikiran kita, dan perluas iman kita bahwa kita sanggup untuk menikmati janji Tuhan ini, ya, menikmati berkat dan perlindungan. Atau dalam beberapa hari ini kita ditipu mungkin, Bapak Ibu, usaha kita gagal, mungkin banyak sekali hal-hal berat yang kita alami. Mari Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kembali ingat lagi akan kasih Tuhan, bahwa yang utama saja Tuhan berikan kepada kita, yang sesuatu hal yang tidak mungkin kita dapatkan Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak memelihara kita ketika kita sungguh-sungguh mencari kebenaran, ketika kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan akan tambahkan semuanya kepada kita. Amin. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Ya, Tuhan memberkati kita dengan segala kemurahannya kepada hidup kita. Supaya apa, Bapak? Supaya kita melakukan kehendak-Nya. Supaya kita semakin leluasa lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga berkat yang kita miliki, perlindungan yang kita miliki, damai sejahtera yang kita miliki, itu kita pakai semuanya untuk hormat kemuliaan hidup kita, untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai lagi hidup kita untuk melakukan kehendak-Nya Tuhan. Mari saudara yang diberkati Tuhan, buka hatimu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, dan apapun yang Tuhan taruhkan di dalam hati.